Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Widiawati, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi kebidanan program sarjana terapan. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 soal fitnet beserta pembahasannya. Simak video saya ya. Soal yang pertama, bayi laki-laki lahir jam 10.00 WIB, umur kehamilan ateram, ketuban jernih, nafas megap-megap, telah dilakukan VTP selama 2 menit, dan dievaluasi setiap 30 detik, diperoleh hasil pemeriksaan pernafasan 35 kali per menit, frekuensi jantung kurang dari 100, dan warna kulit bayi kemerahan. Bayi menangis merintih, retraksi dinding dada positif. Apakah tindakan selanjutnya? Kira-kira apa jawabannya ya teman-teman? Mari kita simak pembahasannya berikut. Pilihan pertama, lanjutkan VTP selama 30 detik. Lanjutkan VTP ini dilakukan ulang bila sudah dilakukan VTP 2 kali dengan tekanan 30, tetapi tidak ada kemajuan, maka harus dilakukan VTP ulang selama 30 detik. Pilihan yang kedua, lakukan resusitasi. Untuk tindakan ini kurang tepat untuk kasus di atas karena bayi mengalami nafas yang megap-megap, jadi harus dilakukan tindakan segera. Pilihan yang ketiga, merujuk bayi. Tindakan ini harus dilakukan apabila setelah VTP selama 2 menit tetapi tidak berhasil, maka harus segera dilakukan rujukan. Pilihan yang keempat, menghisap lendir dari mulut dan hidung. Tindakan ini kurang efektif untuk menangani kasus di atas, karena ini termasuk tindakan seperti resusitasi ya teman-teman. Pilihan yang terakhir, membuka lebar mulut bayi, mengusap mulut, dan menghisap lendir. Bila tindakan seperti di atas, maka kurang tepat jika dilakukan resusitasi ya, karena penanganan pada kasus di atas harus segera dilakukan dan tindakan resusitasi kurang pas atau kurang tepat dengan prosedur ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya benar, jawabannya A. Lanjutkan VTP selama 30 detik. Soal yang kedua, bayi laki-laki lahir jam 21.15 WIB, umur kehamilan 28 minggu, ketuban hijau kental, lahir tak bernafas, seluruh tubuh kebiruan, tonus otot lemah. Setelah dilakukan VTP selama 2 menit, masih tetap tidak bernafas, dan frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit. Apakah tindakan yang harus dilakukan? Kira-kira pilihannya apa ya teman-teman? Waktu sudah habis ya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pilihan yang pertama, berikan VTP kompresi dada. Berikan VTP dan kompresi dada ini itu dihentikan secara bertahap ya. Jika frekuensi jantungnya meningkat di atas 100 kali per menit, maka kompresi dada ini dihentikan saat jantung juga lebih dari 60 kali per menit. Pilihan yang kedua, kompresi dada dan berikan epinefrin. Kompresi dada dihentikan saat jantung lebih dari 60 kali per menit seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya, dan epinefrin ini diberikan karena dapat mengembalikan aliran darah secara normal. Pilihan ketiga, perawatan observasi. Perawatan observasi ini dilakukan untuk perawatan lanjutan setelah tindakan, maka pilihan ini kurang tepat untuk kasus di atas. Pilihan keempat, berikan VTP ulang. Pemberian VTP ulang ini dilakukan apabila dalam pemberian 2 kali tetapi VTP tidak berhasil, maka harus dilakukan pemberian VTP ulang. Pilihan terakhir, lakukan rujukan.
Dilakukan rujukan ini apabila setelah dilakukan 2 kali VTP tetapi tidak berhasil, maka harus segera dilakukan rujukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya benar, jawabannya B. Kompresi dada dan berikan epinefrin. Soal yang ketiga, bayi perempuan lahir jam 12.00 waktu Indonesia Barat, umur kehamilan 28 minggu, ketuban keruh, nafas megap-megap. Setelah dilakukan VTP selama 1 menit, bayi menangis kuat. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Jawabannya apa teman-teman? Waktunya sudah habis ya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pilihan yang pertama, perawatan observasi. Perawatan observasi ini untuk melihat perkembangan pada bayi. Pilihan yang kedua, perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi baru lahir ini dilakukan untuk bayi yang tidak mengalami indikasi atau menangis keras setelah lahir. Pilihan ketiga, perawatan pasca resusitasi. Perawatan pasca resusitasi ini untuk menjaga bayi tetap hangat, dilakukan pemantauan, dilakukan konseling, dan dilakukan pencatatan. Pilihan yang keempat, perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan ini diberikan untuk bayi yang mengalami perubahan setelah dilakukan tindakan. Pilihan terakhir, perawatan rutin. Perawatan rutin ini dilakukan pada bayi yang lahir dengan tanpa indikasi dan setelah lahir bayi langsung menangis kuat. Apa jawabannya ya? Ya benar, jawabannya C. Perawatan pasca resusitasi. Soal nomor 4. Bayi laki-laki lahir jam 20.40 waktu Indonesia Barat, umur kehamilan 42 minggu, riwayat ibu demam tinggi, ketuban hijau kental, dan berbau. Nafas megap-megap. Setelah dilakukan resusitasi selama 2 menit, bayi menangis merintih. Apakah tindakan selanjutnya? Jawabannya apa teman-teman? Waktunya habis ya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pilihan pertama, perawatan pasca resusitasi. Perawatan pasca resusitasi ini dilakukan untuk menjaga bayi tetap hangat, dilakukan pemantauan, diberikan konseling, dan dilakukan pencatatan. Pilihan yang kedua, perawatan observasi. Perawatan observasi ini dilakukan untuk perawatan lanjutan setelah diberikan tindakan ya. Pilihan yang ketiga, evaluasi pernafasan, frekuensi jantung, dan warna kulit. Untuk menilai pernafasan ini yang normal pada bayi itu 40-60 kali per menit. Dan melihat frekuensi jantung yang normal itu lebih dari 100. Sedangkan warna kulit yang bagus itu warna kulit yang sudah kemerahan ya. Pilihan yang keempat, evaluasi warna kulit dan tonus otot. Untuk evaluasi warna kulit dan tonus otot ini, yaitu tetap melihat warna kulit yang normal. Jadi warna kulit yang bagus itu atau yang normal itu berwarna kemerahan. Sedangkan tonus otot yang baik itu tonus otot yang sudah membaik. Dan untuk tonus otot yang baik itu harus dilihat. Namun pada evaluasi ini kurang mendukung dalam penilaian pada kasus di atas. Pilihan yang terakhir, evaluasi warna kulit, tonus otot, dan frekuensi jantung. Sudah sama yang seperti saya jelaskan di atas ya, tetapi ini kurang tepat dengan penanganan pada kasus yang di atas. Jadi jawabannya apa teman-teman? Iya benar, jawabannya C. Evaluasi pernafasan, frekuensi jantung, dan warna kulit. Soal yang terakhir. Bayi perempuan lahir jam 06.00
Waktu Indonesia Barat, umur kehamilan 32 minggu, ketuban jernih, lahir menangis merintih, tonus otot baik, badan kemerahan, ekstremitas kebiruan. Apakah tindakan bidan selanjutnya? Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Waktu sudah habis ya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pilihan yang pertama, berikan kehangatan, keringkan, rangsang taktil, dan reposisi. Apakah pilihan yang pertama ini sudah sesuai dengan tindakan yang harus dilakukan? Pilihan yang kedua, berikan kehangatan, posisikan, rangsang taktil, dan bersihkan jalan nafas. Ini pilihan untuk yang kedua. Namun pada pilihan ini kurang efektif atau kurang sesuai dengan prosedur ya. Pilihan yang ketiga, berikan kehangatan, posisikan, bersihkan jalan nafas, dan keringkan. Untuk pilihan yang ketiga ini, apakah sudah tepat untuk penanganan di atas? Pilihan yang keempat, berikan kehangatan, bersihkan jalan nafas, posisikan, dan reposisi. Untuk tindakan pada kasus di atas, maka tindakan yang harus kita berikan harus sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh pasien. Pilihan terakhir, berikan kehangatan, posisikan, bersihkan jalan nafas, keringkan, rangsang taktil, dan reposisi. Untuk pilihan yang terakhir ini, itu adalah tindakan yang harus dilakukan karena tindakannya harus sesuai dan sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh pasien. Jadi pilihannya apa teman-teman? Ya benar, jawabannya E. Berikan kehangatan, posisikan, bersihkan jalan nafas, keringkan, dan rangsang serta direposisi. Sekian pembahasan dari saya. Dari 5 soal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap melakukan tindakan, kita harus melihat kasus yang kita hadapi dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur ya, agar semua yang kita lakukan itu sesuai dan pasien segera kembali pulih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.